Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis. Bacalah dengan nyaring. Bunga nasional Indonesia. Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga anggrek bulan. Bunga melati putih. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Rafflesia arnoldi. Bentuknya lebar dengan bulat di tengah. Berwarna merah atau oranye. Memiliki 5 buah kelopak. Mengeluarkan bau busuk. Tidak memiliki daun. Bunga anggrek bulan. Bentuknya menyerupai kupu-kupu. Bunganya berwarna putih atau ungu. Daunnya berwarna hijau dan bentuknya memanjang. Bunganya memiliki sedikit keharuman. Bunga melati putih. Bentuk bunga melati putih cukup kecil. Warnanya putih. Memiliki bau yang harum. Silahkan kalian pilih salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, ayo berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Sekarang ayo kita kerjakan soal berikut ini. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek.
Titi ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Jawaban: ada 484 tangkai bunga anggrek akan dimasukkan dalam 4 buah vas bunga. Maka 484 dibagi 4. Mari kita kerjakan. 484 dibagi 4. Yang pertama, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian turutkan angka 8. Lalu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian turunkan angka 4. Lalu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 484 dibagi 4 sama dengan 121. Jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jawaban: ada 224 bunga melati. Akan disimpan dalam 4 buah tempat. Maka 224 dibagi 4. Ayo kita kerjakan. 224 dibagi 4. Pertama, 2 dibagi 4. Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka angka 2 membutuhkan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 2. Sehingga menjadi 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak bisa menemukan angka yang pas. 22 dibagi 4 akan memiliki sisa. Cara pertama untuk menentukan hasil dari pembagian seperti ini. 22 dibagi 4, maka 22 dikurangi 4 sama dengan 18. 18 dikurangi 4 sama dengan 14. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 2 dikurangi 4 tidak bisa. Maka pengurangan berhenti di sini. Hitunglah, ada berapa kali pengurangan? Ya, 5 kali pengurangan. Maka 22 dibagi 4 adalah 5. Cara kedua untuk menentukan pembagian yang seperti ini. Kita gunakan perkalian. 22 dibagi 4. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 telah melebihi 22, maka tidak dipakai. Jadi berhenti pada 4 kali 5. Jadi 22 dibagi 4 sama dengan 5. Berikutnya 5 dikali 4.
sama dengan 20. Kemudian kita kurangkan. 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Lalu turunkan angka 4 sehingga menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi 224 dibagi 4 sama dengan 56. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 bunga melati. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Persamaan. 1. Terdapat di dalam tanah. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaan. Umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Umbi batang memiliki akar tunggang. Umbi akar memiliki akar serabut. Umbi lapis memiliki akar serabut. Kalian bisa menuliskan persamaan dan perbedaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis sesuai dengan kreativitasmu. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Bawang merah disebut umbi lapis karena memiliki akar serabut dan batangnya pendek tidak berkambium. Pangkal daunnya dapat berubah fungsi menjadi umbi lapis. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lain sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Pada perkembangbiakan bawang merah tidak kawin, tunas tumbuh pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang merah. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan.
Ayo mencoba. Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Cara bermain. 1. Siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. 2. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. 3. Mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. 5. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. 8. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Jangan lupa pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelah selesai berolahraga. Selanjutnya, ayo berlatih. Berbagai jenis umbi-umbian. Ubi jalar, singkong, kentang. Ubi jalar dapat dijadikan makanan ubi rebus. Singkong dapat dijadikan makanan keripik singkong. Kentang dapat dijadikan makanan keripik kentang. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tuliskan pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Letakkan di depan teman-temanmu. Perhatikan contoh berikut. Pada hari Senin, aku, Lani, Udin, dan Edo bertugas piket. Kami bekerja sama membersihkan kelas. Aku menyapu lantai, Lani membersihkan papan tulis, sedangkan Udin dan Edo merapikan meja. Kami bekerja sama dengan baik, sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali